Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjutkan kuliah fisika komputasinya ini dengan Zoom. Jadi ini masih bisa kita tangani dengan Zoom ya. Ya seperti ini. Jadi karena langsung menggunakan komputer. Jadi kalau yang mau bisa ya, nah ini. Kalau yang mau bisa langsung praktekkan dengan komputernya, dengan laptopnya ya. Tuh. Nah, tapi kalau enggak mau bisa, cuman hadir-hadir saja ya boleh, enggak apa-apa, silakan. Bapak enggak maksa kamu untuk bisa ya. Oke. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya itu ke bagian control flow kalau di babnya ya, di bab 6 ini di bagian control flow di chapter 6 ya. Nah, kalau di buku itu ya. Jadi ujiannya nanti belum tahu seperti apa, tapi mungkin berbasis project yang tiap orang satu-satu. Ya, jadi Bapak memang melihat sampai di mana hasil kuliahnya, gitu ya. Oke, jadi ya silakan, yang tidak mau datang ya silakan, tidak mau perhatikan silakan, tidak apa-apa ya, Bapak tidak maksa untuk bisa tadi. Oke. Nah ini Bapak share screen dulu. Nah ini ya, ini bagian bab 6, bagian control flow atau aliran kontrol atau kondisional. Jadi bagian untuk apa? Untuk mengontrol bagian. Nanti di bagian ini ada kondisional, kemudian ada apa lagi? Ada looping. Nah, ada loop biasanya. Dan ada relationship. Nah, ini ya. Biasanya seperti itu. Exception juga ada, cuman jarang digunakan. Yang paling banyak digunakan itu adalah kondisional. Nah, kondisional, kemudian loop, perulangan. Ya, itu paling banyak digunakan. Ya. Itu paling banyak digunakan. Nah, contoh yang kondisional itu adalah yang ini. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang boolean. Nah, tentang boolean, kalau A-nya sama dengan apa? Yang kemarin A tidak sama dengan 2 misalkan. Apakah benar atau salah? Nah, itu juga merupakan kondisional, tapi hanya satu baris. Nah, kalau terdapat banyak pilihan kondisi, maka kita susah menggunakan itu ya. Makanya digunakan bentuk kondisional yang lain, yaitu adalah if else. Nah, yang ini yang kemarin kan, yang kemarin X sama dengan 30 misalkan. Apakah X lebih besar dari 15? Nah, ternyata benar X-nya lebih besar dari 15. Hasilnya adalah true. Nah, itu ya. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk yang lebih sedikit lebih kompleks, lebih banyak. Nah, biasanya if then else. Nah, di beberapa bahasa pemrograman yang lain, ini juga disebut dengan if then else atau if else dan sebagainya. Ya. Nah, bentuknya bisa seperti ini, bisa hanya terdiri dari if saja,
bisa terdiri dari if else, nah, atau bisa terdiri dari sini if else if. Nah, elif ini adalah akronim singkatan dari else if. Ya, kalau di bahasa pemrograman yang lain itu biasanya dibuatkan, misalnya contohnya di PHP if kemudian else if kemudian baru else. Nah, ya. Nah, ini dulu kita lihat di sini dulu. Jadi misalkan untuk yang baris pertama, misal kita punya sebuah integer A nilainya adalah 34. Nah, kita akan mengecek kalau A-nya ini lebih dari 0, maka dia akan mencetak. Nah, dia akan mencetak A sebuah bilangan positif. Nih ya. Nanti kita akan cek di Google Colab-nya. Atau bisa sambil jalankan di Google Colab-nya. Jadi kalau A-nya sama dengan 34, nah, kemudian dicek if A lebih besar dari sama dengan 0, maka dia bilangan positif. Nah, artinya yang dia cek apakah kondisi A-nya lebih besar dari 0 saja. Nah, kalau misalnya A-nya sama dengan minus 34, yang di sini ini tidak berlaku. Tidak ada perintah lain A itu bilangan negatif, tidak ada. Ya. Jadi dia hanya akan mengecek ketika A-nya itu lebih besar dari 0. Maka dia hanya akan melakukan ini. Ya. Nah, kondisi kedua bentuknya seperti ini. Nah, selain if ditambahkan else. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak sebuah bilangan positif. Yang lainnya itu, jadi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke sini. Maka dia akan melakukan ini. Kalau ini tadi tidak. Kalau kondisi A-nya tidak lebih besar dari 0, maka dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau yang ini, ketika A-nya tidak lebih besar dari 0, ya, maka dia akan melakukan ini. Ya. Nah, kemudian ada ini, elif atau else if. Nah, misalnya ini, A sama dengan 17. Jika A sama dengan 0, maka dia akan cetak A adalah 0. Ya. Elif atau else if, nah ini kondisi kedua yang diceknya. Nah, kalau misalnya A-nya ini lebih besar dari 0, dia akan mengecek kondisi kedua ini. Apakah A-nya itu kurang dari 0? Kalau terpenuhi kondisi kedua, maka dia akan lari ke sini. Kalau tidak terpenuhi juga, maka dia akan lari ke sini. Itu ya. Itu gambarannya. Jadi kalau di sini A-nya sama dengan 34, maka ini cetaknya adalah ini sebuah bilangan positif. Tapi kalau misalnya 0, yang ini tidak melakukan apa-apa. Ya. Kemudian kalau yang ini A-nya sama dengan 34, kemudian dia ngecek A, jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia bilangan positif. Ya, kalau dia lebih besar dari 0. Selain itu, maka dia akan melakukan mencetak bilangan ini. Oke, kita langsung lihat di Google Colab-nya. Oke, ini coba ganti.
Nah, ini ya. Ini kita tambahkan kode baru. Nah, jadi misal ada sebuah bilangan A sama dengan 20. Ya. Jika, nah ini saja, if ya, A-nya ini lebih besar dari 0, nah, titik 2, nih ya, perhatikan kalau di bahasa pemrograman yang lain, dia biasa menggunakan kurung kerawal seperti ini untuk menandai bagian yang harus dieksekusi ya. Tapi kalau di Python, nah, dia menggunakan indent. Nah, lihat, dia masuk sendiri. Hati-hati dengan indent ini ya. Artinya bagian ini, selama indent ini masih ada, maka dia bagian punyanya if ini, for juga sama ya. Jadi indent, dasarnya indent. Jika A lebih besar dari 20, maka misalnya print A adalah bilangan positif. Nah, ya. Kalau kita jalankan, nah ini ya. Jadi A-nya 20. Nah, kemudian dia akan mengecek kalau A-nya lebih besar dari 0. Ya, maka dia bilangan positif. Oke, ini ya. Kalau A-nya sama dengan 0, nah, kita cek. Caranya Pak, Nah, mana buat biar di if ini di bawah huruf 20 ini? gimana? Buat ini nah, yang if ini nah, baca di F ini di bawah 20 itu mana? Enter, Pak. Enter. Enter. Nah, Oh, lama ini nih. Ini. iya. Nah, makanya kan jadi harus praktek supaya bisa. Kalau cuma dengar wae, nah sudah nggak bisa. Apalagi tidak datang. Nah, lah Bapak menghargai kalau yang nggak datang gitu kan. Kalau yang nggak mau praktek, Bapak hargai gitu kan. Sama-sama menghargai kan. Pak, saya nggak mau datang kuliah, ya nggak apa-apa, Bapak hargai kan. screen. Bisa, ini bisa. Yang lain ada masalah nggak? Ayo, yang Enggak, lain Pak. bisa? Nah, ya bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, nah, tidak melakukan apa-apa dia, karena tidak ada kondisi untuk A sama dengan 0. Nah, tapi kalau A sama dengan A, di sini kita ubah, nah, lebih besar atau sama dengan. Nah, baru dia akan melakukan perintah yang ini. Nah, itu ya. Kalau ini kita buat bilangan negatif, misalnya min 59, nah, juga tidak melakukan apa-apa. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya di sini kita buat, nah lihat, ketika di sini kita enter, dia masih indent. Ya. Masih indent, menyatakan bahwa baris ini masih dalam perintah ini, dan masih dalam apa? Dalam lingkupnya if tadi ya. Ini. Nah, kalau kita mau keluar dari sini, oke, misalkan ini kita buat print. Nah, print baris kedua misalnya. Baris kedua. Oke. Ini kita ubah tadi. Nah, ini ya. Running.
Nah, ini ya. Tapi kalau misalnya ini kita backspace, nah, dia keluar inden ya. Maka dia hanya mencetak yang ini saja ya. Yang ini tidak dikeluar dari sini. Nah, ini dicetaknya juga karena ini di baris di bawah, tapi ini bukan masuk dalam kurungnya if. Jadi ini bukan bagian dari if, bukan kuasanya if. Nah, bukan wewenangnya if. Nah, meskipun dia dicetak juga ya. Oke. Nah, ini tadi misalnya ini minus. Nah, L dulu lah ya, L. Nah, L titik 2 enter lagi ya kan. Nah, print ini misalnya bilangan negatif atau 0. Nah, ya. Jadi kalau kita jalankan, nah ini dia akan mencetak yang ini karena A-nya itu adalah minus. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita tambahkan nah, elip titik 2. Nah, elipnya harus kondisi ya, lihat. Elip A sama dengan 0. Nah, lihat. Ini menyamakan sama dengan 2 kali, kemarin sudah kita bahas. Ini adalah bentuk menyamakan ya, bukan mengisi. Kalau yang di atas A sama dengan min 59, ini mengisi nilai A. Tapi kalau A sama dengan ini menyamakan. Oke, nah ini. Kalau tidak ada inden, jadi misalnya setelah ini tidak ada inden, di tab saja ya. Nah, di tab. Pakai tab, nanti dia akan masuk. Jadi ini misalnya print. Ini bilangan 0. Ya. Jadi ini bilangan negatif. Nah. Jadi kalau kita jalankan, nah, dia bilangan negatif. Nih. Karena minus di sini ya. Kalau misalnya ini 0, maka dia bilangan 0. Oke, gampang kan? Cuman milih ini saja kan? Ada masalah enggak? Atau kalau misalnya contoh lain, dia harus mengecek 2 kondisi. Lihat, ini kondisi yang harus dicek A-nya yang pertama itu A lebih besar dari 0 itu ya. Nah, jadi kalau ini benar, maka dia akan melakukan ini ya. Dia mencetak perintah ini. Atau 2 kondisi misal. Ini kita tambahkan, nah misal nilainya, nah, sekarang kuliah komputasi nilainya dapat 45, nah, misal. Atau ada tugas lah, nah, tugas misalnya dapatnya 67. Kemudian ada UTS dapatnya 56. Nah, kemudian UAS-nya dapatnya 39. Nah, ini alamat C atau D ini kan. Nah, bagaimana menentukannya? Nah,
Ya. Jadi kalau cuma ngecek hasil ujian Mawardi, mengasih nilai Mawardi, ya sudah satu saja cek satu. Jadi kalau sudah banyak mahasiswa, lama mau ngitung ini kan, maka bisa kita gunakan logika pemrograman, ya, baik itu pakai Python atau pakai Excel, sama ya. Excel itu juga alat pemrograman dalam pemrograman yang sederhana. Ya. Tapi fitur utamanya adalah mengolah angka. Ya. Kalau Python yang lainnya banyak fitur yang lain. Itu. Ini juga sama. Jadi kalau mau belajar pemrograman bisa menggunakan Excel dulu untuk pengolahan angka terutama. Paling banyak ke statistik itu saja. Ya, kalau yang lain itu tidak bisa dia. Ya. Nah ini misalnya tugas PS UAS ya. Nah nilai akhir misal ya, nilai akhir. Nilai itu gabungan misalnya ya, gabungan dari tugas ditambah dengan UTS. Ini misal contoh perhitungan saja ya. UAS, misal ini dibagi dengan 3. Dibagi 3. Diambil rata-ratanya ya. Oke. Nah, di sini baru jika nilainya lebih besar dari karena 80 itu sudah A, lebih besar sama dengan ya 80. Jadi misal print nilai mahasiswa adalah A. Nah, misal ini ya. Nah, kita cek di sini. Oke, dia tidak melakukan apa-apa. Karena nilainya, berarti nilainya ini bukan lebih besar sama dengan 80 gitu kan. Nah, bagaimana ngeceknya? Nah, silakan di print nilainya gitu kan. Nah, print nilai angka. Nah, koma nilai. Oke. Nah, nilainya 54. Nah, sedangkan A-nya itu lebih besar sama dengan 80. Nah, itu kan. Jadi, perintah ini tidak terpenuhi. Nah, sekarang misal kita ubah di sini, ini 80, ini 80, ini 8. Nah, oke ya. Nah, ini kita jalankan. Oke, nilainya 87, maka nilai mahasiswa itu dapat A. Itu ya. Kalau nilainya lebih dari 100, harusnya dapat apa? Apa? Dapat A. Pernah dapat nilai 800? Tidak pernah, Pak. Tapi kan perintahnya kan lebih besar dari sama dengan 80. Tidak ada pembatas untuk selanjutnya. Nah, tidak ada pembatasnya. Nah, kalau begitu, untuk menghindari yang nilai yang lebih besar dari 100, maka di sini kita tambahkan. Apa dia pakai N ini ya? Lupa Bapak. Coba kita pakai N ya. N nilai kurang dari sama dengan
100. Nah, artinya nilainya ini dalam rentang 80 dan 100. Ya. Pertama dia akan mengecek apakah nilainya itu lebih besar sama dengan 83. Kalau benar, disimpannya dulu. Benar. Terus apakah nilainya itu kurang dari atau sama dengan 100? Kalau benar juga, maka dia akan mengecek ini, melakukan ini. Tapi kalau salah satu kondisi ini salah, maka dia tidak melakukan. Ya. Nah, lihat. Ini errornya. Nah, lihat. Dia tidak support dengan operator dan ini ya. Nah, lupa Bapak. Pakai apa ini? Pakai N kali ya. Nah, coba saja. Nah, itu ya. Oh, enggak ketemu juga ya? Oh, jalan ini. Karena nilainya berapa tadi? 800-an ya. Nah, kalau kita ubah tadi. Nah, itu ya nilai mahasiswa dapat. Itu kalau N ya. Jadi kalau operator N ini bisa pakai tanda kurung ya. Kalau misalnya ya belum yakin, udahlah ini kita kurung. Nah, boleh, tidak apa-apa. Yang penting, ini artinya bahwa dia menyatakan ketika semua kondisi yang di dalam ini sudah benar, maka dia melakukan perintah ini. Ya. Nih. Tapi kalau kita pakai OR, ya, ada OR, dia cuma mengecek salah satu saja. Kalau salah satunya benar, maka dia tetap melakukan ini. Contoh yang ini juga sama. Oke. Atau yang tadi misalnya 800. Nah, kebencet pula. Nah, dia masih mencetak nilai ini karena fungsinya adalah OR. Yang benar yang mana? Yang benar adalah ini nilainya lebih besar sama dengan 80 karena ini kan 354. Tapi kondisi ini salah. Nah, karena dia pakai operator OR di sini, dia hanya mengecek salah satu saja. Kalau operator OR. Jadi, kalau ini terpenuhi, ya sudah. Maka kalau salah satunya terpenuhi, maka dia melakukan perintah ini, gitu ya. Nah, tapi ini tidak digunakan ya. Kalau di untuk menghitung grade nilai tadi biasanya pakai N. Nah, N. Nah, tapi OR juga berguna nanti suatu kondisi nanti. Oke. Nah, ini ya. Jadi tidak melakukan ini dia. Ya. Nah, misal kita tambahkan perintah nih else. Nah, else if atau elif. Elif. Kalau nilainya lebih besar dari 100, print. Misal nilai di luar ring. Seharusnya misal saja ya. Nah, ini kan. Atau kamu ubah misalnya. Tidak mungkin nilai dia nih, tidak masuk akal misal. Nah, ini kan contoh saja, tidak apa-apa. Nah, tidak masuk akal nilainya 354 ya. Oke. Contoh saja ya. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya jadi nilai A itu dari 80 sampai 100. Nah, bagaimana dengan nilai B? Misal, elite. Ya, elite kalau
nilainya. Nah, nilai lebih besar sama dengan 70. B itu dari 70 sampai di bawah 80 ya. Kenapa di bawah 80? Karena 80 sudah masuk nilai A. Ya. Dan nilai kurang dari sama dengan misal. Nah, karena dia 80 berarti ini 79,9. Mau pakai 9 lagi? Nah. Ya. Maka ini print. Misal print nilai mahasiswa dapat B. Nah. Tuh ya. Karena nilainya ini tadi kan. Tadi kita balikkan, misalnya berapa tadi ini? Tadi ini kecil-kecil nilainya tadi. 57, ini 36, misalnya ini 49. Nah, nilai angkanya ini 47. Nah, tidak masuk dalam rentang B. Tuh kan? Nah, kita cek lagi yang lain. Nah, elit. Nah, kalau dia dapat nilai lebih besar atau sama dengan 60 sampai nilainya itu kurang dari atau sama dengan apa itu? 69 ya. Nah, 69,999. Nah, artinya ini di bawah 80 ya. Nah, kalau boleh kamu buat seperti ini atau tidak seperti ini ya. Nah, ini sama dengan 80. Artinya 80 di bawah 80 dia masuk sini. Kalau 80 di atas di sini ya. Oke, ini 70 misalnya. Boleh, enggak apa-apa. Sama. Ya. Maka ini print nilai mahasiswa dapat C. Nah. Elit. Nah, ya. Elit. Nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai kurang dari 60. Oh, ini kurang titik 2 ya. Nah, ini print. Apa tadi? Nilai mahasiswa dapat D. Ah, ini kan. Kemudian kalau di bawah 50 misalnya L. Nah, L. Nah, boleh pakai elit lagi ya. Atau cukup L saja karena yang lainnya kan. Nah, jadi kalau dia tidak dapat 80, tidak juga di antara 80 100, tidak dapat ini pastilah di bawah 50 kan. Nah, boleh pakai elit juga. Atau boleh biarkan langsung L saja. Nah, L. Print. Nilai mahasiswa dia dapat E. Nah, ya. Nah,
dapat E ternyata. Karena nilainya 47, di bawah 50. Tidak ada di sini, dalam kondisi ini tidak ada. Tidak terpenuhi. Nah, maka dia dapat sini, dapat E. Ya. Nah, bisa kita buat yang lain. Ya. Kita buat yang lain kalau nilainya dapat A misalnya. Kalau misalnya dapat B harus apa? Harus C dapat apa? D harus apa? Misalnya. E harus apa ya? Misal gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu dalam sebuah variabel nilai huruf. Oke. Kita kosongkan dulu dia. Ya. Nah, kalau nilainya lebih besar sama dengan dulu, maka nilai hurufnya itu sama dengan ini. Nah, perhatikan huruf besar, huruf kecil ya. Ini kita samakan saja huruf besar semua. Spasi juga perhatikan. Nah, ya. Jadi nilai hurufnya dapat itu, kemudian ini dapat apa tadi B, yang ini dapat C, yang ini dapat D, yang ini dapat E. Nah. Tuh ya. Nah, mana nilai hurufnya tidak muncul? Nah, karena belum dicetak. Lihat, yang dicetak ini, yang ditampilkan itu hanya nilai ini saja, perintah ini saja. Nah, di mana mencetaknya? Apakah di sini? 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 Di dalam if boleh. Ya. Boleh di sini print nilai huruf. Print nilai huruf boleh. Nah, tapi karena nih apa tuh variabelnya sama, ini variabelnya sama. Nah, lebih baik, lebih efisien printnya di sini. Nah, printnya di sini. Print. Nah, nilai huruf. Nah, ini ya. Nah, nilai mahasiswa dapat E. Tuh. Nah, kalau dia dapat E, mau diapakan misalnya? Kita cek lagi, pakai kondisi lagi misalnya. Jika nilai huruf. Nah, lihat ya. Perhatikan. Di sini nah, di sini dia yang dia cek itu adalah bentuk integer ya. Jadi tidak pakai tanda petik. Ketika yang mau diceknya itu adalah bentuk string, ini kan string ini kan, bentuk string, maka harus menggunakan tanda petik. Ya. Jika nilai hurufnya sama dengan tanda petik, nah, ini ini ya. Oke, misalnya print. Misalnya good job. Nah, mau ganti baris. Nah, tapi jangan bangga. Nah, salah ya. Oke. Nah,
kenapa enggak keluar ini? Karena dia dapat E kan? Nah. Yang lain misalnya. Nah. Boleh pakai if, boleh ya. Boleh pakai if seperti ini, boleh. If nilai mahasiswa dapat B misalnya. Boleh pakai ini. Atau pakai elif tadi, boleh. Silakan. Nah. Elif. Nilai huruf dapat B, misalnya. Ini C. Nah. Ini slash n ya, backslash n. Nanti lihat gunanya apa backslash n itu. Oke, kemudian dapat C. Jadilah misalnya ini ya. Jadilah Pak. Nah. Dapat D misalkan. Asik, ngulang lagi. Nah, ini ya. Nah, boleh pakai else if semua ya, elif atau else, boleh silakan. Ini dapat E misalnya. Yes, ngulang lagi. Nah, ini. Nah. Sambil nangis. Nah. Oke. Nah, ini. Jadi karena nilainya E, nah ini. Dia akan ngecek ini. Yes. Nah, ngulang lagi, tapi sambil nangis. Lihat. Slash n itu untuk ganti baris ya. Nah, lihat ini ganti baris. Oke, itu elif ya. Else. Oke, ada yang ditanya dulu enggak? Sebelum kita lanjut ke bagian perulangan. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke perulangan ya. Kita lanjut ke perulangan di bagian nih. Ini share lagi screen-nya. Nah, ini ya. Ini perulangan ya. Nah, perulangan biasanya itu ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan while ya. Nah, ini while. Ada for, ada while. For ini digunakan untuk perulangan ketika kita mengetahui batasan untuk berhenti. Itu for ya. Jadi misalnya kita akan mencetak bilangan dari 1 sampai 100. Nah, itu lebih baik menggunakan for, meskipun juga bisa menggunakan while. Ya. Tapi ketika kita mau melakukan perulangan dengan tidak mengetahui batasannya, misalnya pencarian, ada sebuah database, ada sebuah data yang mau dicari, berapa banyak mahasiswa yang dapat nilai A misalkan.
Database-nya banyak, ada 1.000 mahasiswa misal, atau ya banyaklah mahasiswanya. Nah, kita tidak tahu berapa banyak jumlah mahasiswa yang dapat nilai A tadi, maka sulit, tidak bisa kita menggunakan for, karena for tadi itu syaratnya tahu batasan berhentinya. Tapi kalau while, nah itu kita tidak tahu kapan batasan berhentinya, hanya kondisinya saja kita tahu. Ya. Nah ini. Nah, contohnya ini. For I in ring 5 sampai 10. Jadi dia tahu batasannya. Batasannya di bawah 10. Ini batasannya. Ya, mulainya dari 5. Ya. For I in ring 5 sampai 10. Ya. Ini for ya. Jadi batasan berhentinya itu adalah 10. Nah, tapi kalau while, nah ini while. While ini hanya kondisinya saja. Jadi ketika my money kurang dari 200, maka dia terus melakukan ini. Ya. Sampai kapan? Sampai my money kurang dari 200. Itu. Kan enggak tahu berapa banyak dia melakukannya kan? Nah, bisa misal uangnya ada 1 juta. Nah, hari ini dia belanja pokoknya perintahnya terus belanja gitu kan, sampai uangnya kurang dari 200.000. Nah, bisa saja dia cuma belanja sekali kan? Artinya dia belanja sekali 800, jadi perulangannya sekali. Bisa saja 8 kali, artinya sekali belanja 100.000 kan? Bisa saja sampai 1.000 kali kan? Nah, seperti itu. Jadi while ini perulangan yang kita tidak tahu kapan kondisi berhentinya. Nah, ya. Ini misalnya yang ini, yang looping ini ya. Oke, kita lihat ini antara for dan while. Oke, ini kita lanjut. Nah, misalkan for I. Ini variabel, silakan apa saja boleh, silakan ya. Anda harus I, boleh apa saja. I in ring. Nah, ring dari 0 atau ya bolehlah dari 0 sampai 100. Yang dia lakukan, nah ini sama ya, pakai indent juga ya. Nah, yang dia lakukan print. Print misalnya nilai I. Nah. Oh, ini ya. Jadi dari 0 sampai 100 ya. Kalau mau diubah sedikit biar ini. Nah, 10 ya. Nah, 0, 1, 2, 3 sampai 0 sampai 9. Di bawah ini ring ini batas atas ya, dia tidak ikut. Ya. Ini I misalnya plus 1. Nah, lihat. Ketika 0. Nah. Gitu.
Ini perulangan for ya. Ada juga perulangan while tadi kondisinya. Nah. Misalnya syarat untuk dapat nilai A, misalnya apa? Misalnya ini ya. Nah, syarat lulus. Syarat lulus atau inilah misalnya harus menempuh 146 SKS. Nah, ya. 146 SKS. Kemudian SKS semester. Nah, pertama dapat 24 misalkan ya. Nah, Pak, maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya. Ini Pak, share screen Bapak itu ke buku atau ke ini Pak, Google Colab? Google Colab. Tapi di saya ini Pak, apa? Buku. Di buku. Share screen-nya. Iya. Oke, sebentar Bapak ulangi. Ini? Iya Pak, sudah muncul Pak, Google Colab. Ya, makasih Bowo. Yang lain diam aja, enggak perhatikan berarti atau bingung atau apa, terserah lah ya. Ada yang fotonya enggak rainya enggak berkedip-kedip dari tadi. Pak. Hah? Ada yang matanya enggak kedip-kedip dari tadi. Ya enggak apa-apa ya, silakan. Pak, saya mau off kamera, silakan. Nanti pokoknya kenapa Bapak mau minta supaya kameranya dihidupkan? Ya minimal Bapak tahu kamu belajar lah, itu kan kamu memperhatikan gitu kan. Ya kan enggak tahu kalau kamu off kameranya, kamu di WC, kamu lagi tidur gitu kan. Nah, itu ya tujuannya cuman kamu bisa itu saja, enggak ada yang lain ya. Kalau kamu mau sambil tidur, silakan, enggak apa-apa. Aku enggak mau belajar, boleh, silakan. Enggak apa-apa. Yang penting bisa, itu saja. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, maaf tadi share-nya ke apa? Ke buku. Oke, ini ya. Nah, ini untuk looping tadi ya. Misalnya kita running dulu yang ini. Nah, ini looping. 0 sampai apa? 0 dari 0 sampai 10 ya. Pak, kata Bapak tadi kenapa 10-nya kan enggak masuk. Nah, ini kenapa masuk? Nah, karena Bapak tambahi 1 di sini kan. Bapak mau mencetak nilai 1 sampai 10. Tapi ring yang digunakan itu dari 0 sampai 10. Mestinya 10-nya enggak masuk. Nah, mestinya 10-nya enggak masuk ini. Bagaimana supaya masuk? Ya diakali. Nah, itu ya. Nah, diakali. Oh, tambah 1 baik kayak itu. Nah, ya. Nah, jadi yang muncul 1 sampai 10. Ya. Oke. Nah, ini misal ya. Kita ke sini. Jadi, misal syarat untuk lulus dari pendidikan fisika itu 146 SKS yang harus ditempuh. Ya. Kemudian untuk 1 semesternya, misalnya dia dapat 20. Nah,
mulai dari semester 1 sampai semester berapa gitu ya. Nah, untuk mengecek sampai berapa semester kira-kira selesai kan itu kan. Nah, logikanya gampangnya ya dihitung saja kan. Pak ngapui pakai collab pakai Python yang penghitungnya. Iya kalau cuma dewean. Kalau banyak mahasiswa, nah macam mana ngitungnya? Misalkan dalam satu UIN ini mau dicek kira-kira berapa semester rata-rata kemungkinan akan selesainya. Ya tidak mungkin ngitung satu-satu kan, ribuan mahasiswa kan. Kalau cuma mau di dewek, iya. Atau bawa dewek, iya. Hitung basic kok. Bisa kan. Nah, tapi kalau sudah banyak, maka kita menggunakan komputer sebagai alat bantu ya. Nah, kita buat malaikatnya untuk membantu kita bekerja. Nah, itu malaikatnya adalah komputer. Ya. Nah, ini. Jadi file ini SKS sudah. Nah, SKS sudah yang diambil itu ya. Misalnya awalnya belum ngambil SKS. Nah, while SKS sudah, SKS sudahnya itu kurang dari sama dengan, artinya kan dia akan terus mengulang kuliah. Nah, ketika SKS sudahnya belum mencapai syarat lulus. Nah, itu ya. Bentar, ini salah. Nah, apa yang harus dilakukannya? Misalnya print, nambah semester. Nah, itu kan. Kalau nambah semester, misal ya, dalam satu semester dia mengambil SKS semesternya 20 misalnya ya. Ini kita anggap konstan misalnya. Jadi SKS sudahnya SKS yang sudah itu adalah SKS sudah yang lama ditambah dengan 20 ya, atau inilah SKS semester, ini SKS per semester ini ya. Print SKS yang sudah diambil. Nah, nih ya. Apa jadinya ini? Sampai error. Oke, sebentar, koneksinya tidak stabil. Nah, ini ya. Jadi, nambah semester, SKS yang diambil. Oke, ini ada yang kurang. Oke, nambah semester. Nambah semester lagi. Oke, sekarang berarti misalnya
semester adalah semester 1 gitu ya. Nah, di sini print semester. Oke, nambah semester lagi. SKS yang sudah diambil itu adalah, nah ini SKS sudah ya. Nah ini ya. Semesternya di sini enggak ditambah. Oke, tambahkan semesternya. Semester plus sama dengan 1. Nah, nambah terus semesternya ya. Nah, sekarang cetak lagi semesternya. Ini di sini saja. Oke. Nah, ya. Jadi kira-kira, kalau yang dapatnya satu semester itu 20 SKS, nah berarti sekitar semester 9. Ya, sekitar semester 9 kalau 20 SKS. Oke. Nah, ini perulangan while ya. Jadi enggak tahu kan? Enggak tahu sampai semester berapa. Misalnya kalau misalnya ini 24. Ya. Oke, SKS sudah ini misalnya di sinilah. Nah, kalau 24 terus berarti semester 7 diperkirakan sudah selesai. Ya, kalau tadi 20 misalnya. Semester 8, gitu kan? Kalau misalnya 15. Nah, semester 10. Itu ya, itu while. Jadi antara perulangan for dengan perulangan while. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Nah, kalau tidak ada yang ditanya, kan begini. Di KRS ya. Jadi misalnya bahwa semester ini IPK-nya 20, IPK-nya 3 misalnya kan. Nah, kan ada ketentuan berapa banyak jumlah SKS yang bisa diambil untuk semester selanjutnya, itu kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi misalnya bahwa semester ini dapat 20. Nah, semester depan itu bisa berapa banyak SKS yang bisa diambil, itu kan? Nah, semester depannya begitu lagi, gitu kan? Nah, oke. Nah, coba tugasnya buat perkiraan selesainya semester berapa kamu itu. Ya. Dengan mengacu pada IPK tadi, kira-kira. Nah, kan bisa buat gitu kan? Jadi if IPK nilai apa? If IPK-nya 3,5, maka SKS yang boleh diambil 20 gitu kan? Maka nanti yang kedepannya itu artinya SKS yang sudah diambil, SKS yang sudah kemarin ditambahkan yang akan diambil. Nah, mirip-miriplah seperti ini ya, hanya digabungkan dengan kondisional if.
untuk mengecek jumlah SKS yang boleh diambil di semester depan. Bisa? Bisa? Bisa ya? Pak, kenapa yang Mordi nih? Yang Bapak kan ada 1. Nambah semester lagi. Iya, aku dari nambah semester lagi 2. Oh, itu kurang bacaannya Mawardi. Oh. Coba cek lagi. Coba cek lagi. Ada yang salah ya. Oke, ada yang lain? Ada yang ditanya nggak? Yang lain? Jadi tugasnya itu ya. Tugasnya berdasarkan. Nah, bentuk tugasnya ini berdasarkan IPK yang Anda peroleh di semester selanjutnya, di semester yang sudah. Nah, estimasi kira-kira berapa lama Anda akan selesai dari prodi pendidikan fisika ini. Nah, itu tugasnya ya. Buat dalam Google Colab komputasinya. Ya. Kumpulkan minggu depan di Google Colab. Yang dikumpul itu hanya linknya saja ya dalam e-learning. Soalnya gimana Pak? Buatlah. Jadi berdasarkan IPK yang sudah diperoleh, ya, estimasi berapa lama Anda akan selesai dari prodi pendidikan fisika ini. Nah, IPK tadi juga bisa dipecah lagi kan dari nilai-nilai kan. Oke? Bisa ya? Oke, nanti kumpul di e-learning. Silakan absen di e-learning. Kemudian tugasnya kumpulkan minggu depan. Yang dikumpul itu hanya linknya saja. Yang mau bisa, sekali lagi latihan. Terlepas dari tugasnya apa, pokoknya tak latihan. Karena belajar komputer itu sama dengan belajar motor, sepeda, belajar mobil. Kalau cuma teori baik, tidak akan bisa. Ya. Ya, kalau cuma baca, baik belajar komputer, tidak akan bisa. Ya. Tapi kalau sambil sambil praktek langsung, oh tahu kamu ya. Nanti kamu akan punya rasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam rasa coding itu kamu punya style sendiri-sendiri. Nah, itu perlunya latihan itu di sana. Ya, perlunya praktikum latihan langsung itu di sana. Ya. Masing-masing orang itu semua mungkin bisa naik motor itu kan. Nah, tapi keberanian untuk nyalip, untuk ngebut, nah itu beda-beda setiap orang kan. Nah, itu diperoleh semakin banyak dari seringnya bermotor kan. Itu ya. Oke, ada masalah? Kalau tidak, kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi sekali lagi latihan supaya bisa. Terima kasih. Nanti videonya Bapak upload di YouTube. Kalau yang oh Pak, ayo aku maafnya enggak sempat hadir. Nah, silakan lihat di YouTube gitu ya. Videonya rekaman kuliahnya. Kalau enggak mau juga nanya dengan kawan gitu ya. Pak, aku enggak mau nyengok video Bapak di YouTube tuh. Malak aku nyengok Bapak. Ya enggak apa-apa, yang penting bisa gitu kan. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.